Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fauji Alfian Hasibuan, NPM 20082860231. Nah, baiklah, di sini saya akan mempresentasikan oh, materi saya, tugas blok CMH, yang dimana di sini judul besar saya organel sel, teman-teman. Baiklah, mungkin kita bisa mulai dari struktur dan fungsi organel sel. Nah, di sini untuk organel sel terdiri dari membran sel, yang dimana struktur ini terdiri dari lapisan lipid lipid ganda dengan protein yang tersusun secara beragam di dalamnya, teman-teman. Lalu nukleus, strukturnya ini biasanya berbentuk bulat atau opal diapit oleh dua membran inti atau sering kita sebut nukleus, teman-teman. Lalu retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini oh, terbagi dua, ada kasar dan halus. Nah, kalau untuk retikulum endoplasma kasar itu strukturnya membran berlipat-lipat dengan ribosom yang terserap di permukaannya, teman-teman. Lalu kalau retikulum endoplasma halus, ini strukturnya membran berlipat-lipat tanpa ribosom di permukaannya. Lalu aparatus Golgi, untuk strukturnya ini terdiri dari tumpukan kantung membran yang disebut kisterna, lalu mitokondria, strukturnya memiliki membran ganda, membran dalam berlipat-lipat membentuk krista. Lalu lisosom, strukturnya vesikel, yaitu mengandung enzim hidrolitik, teman-teman. Lalu ribosom, ini strukturnya terdiri dari dua subunit ribosom yang terdiri dari RNA ribosom dan protein. Selanjutnya kita masuk ke bagian perbedaan prokariotik dan eukariotik, teman-teman. Nah, di sini saya menjelaskan secara singkat. Kalau di bagian inti selnya itu, kalau misalnya prokariotik itu tidak memiliki inti sel yang terbungkus membran, teman-teman. Sementara kalau eukariotik ini memiliki inti sel yang jelas dengan membran inti. Lalu segi organel, kalau dia eukariotik itu memiliki berbagai organel interna yang diselimuti membran. Nah, sementara prokariotik itu tidak memiliki organel-organel internal yang kompleks seperti itu. Lalu dari segi ukuran juga berbeda, teman-teman. Kalau prokariotik itu umumnya lebih kecil daripada eukariotik. Lalu secara metabolisme, kalau prokariotik itu memiliki variasi metabolisme yang luas, sementara eukariotik memiliki variasi metabolisme yang lebih khusus tergantung pada jenisnya. Lalu segi reproduksi, kalau prokariotik itu biasanya berproduksi secara aseksual dengan pembelahan binar, sementara eukariotik dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual. Itu perbedaannya. Lalu kita masuk ke bagian mekanisme pembelahan sel. Mekanisme pembelahan sel itu ada dua tahap. Yang pertama mitosis. Mungkin teman-teman sudah tahu, ini proses pembelahan sel somatik yang menghasilkan dua sel anak identik dengan sel induknya. Dan proses ini teman-teman terbagi menjadi beberapa fase juga. Ada interfase, yang dimana fase ini pertumbuhan dan persiapan sebelum pembelahan. Lalu profase selanjutnya, profase ini kromatin yang mengkondisikan menjadi kromosom. Lalu masuk ke metafase, ini kromosom di sini saya menjelaskan berjejer di tengah-tengah sel, teman-teman. Lalu anafase itu sentromer dari setiap kromosom membelah. Lalu masuk ke telofase yang kromosomnya mencapai kutub sel dan mengendap kembali menjadi bentuk kromatin. Lalu itogenesis, fase ini pembelahan sitoplasma yang terjadi dan membagi sel menjadi dua sel anak yang identik secara genetik. Lalu masuk ke bagian meiosis, ini terjadi dalam organisme melakukan reproduksi seksual dan menghasilkan sel-sel reproduktif. Contohnya sperma dan telur dengan setengah jumlah kromosom dari sel induknya, teman-teman. Nah, proses ini juga terbagi menjadi dua tahap pembelahan, meiosis 1 dan meiosis 2, teman-teman. Pembelahan ini reduksi di mana kromosom homolog berpasangan dan dipisahkan, atau kromosom yang berasal dari induk
yang berbeda, lalu berpasangan dan dipisahkan. Lalu meiosis 2, selama meiosis ini kromatid dari setiap kromosom dipisahkan menjadi sel telur atau sperma yang mengandung setengah dari jumlah kromosom induknya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke mekanisme sel menghasilkan energi. Di sini ada 3 tahap juga teman-teman, yang dimana ini ada tahap secara glikolisis, yang dimana kalau secara glikolisis ini yang pertama proses ini terjadi di sitoplasma teman-teman. Nah, di sitoplasma sel dan merupakan tahap awal dari pemecahan glukosa, lalu glukosa diubah menjadi 2 molekul yang dimana menghasilkan sedikit ATP dan NADH. Lalu masuk ke siklus 2 yaitu siklus Krebs yang dimana piruvat yang dihasilkan dari glikolisis tadi mengalami oksidasi menjadi asetil-CoA. Nah, lalu asetil-CoA ini kemudian oh, mengikuti serangkaian yang menghasilkan ATP, NADH, dan FADH2 sebagai produk akhir. Lalu masuk ke tahap 3 yang dimana ini fosforilasi oksidatif. Langkah ini terjadi di membran dalam mitokondria. NADH dan FADH2 ini dihasilkan dari glikolisis dan siklus Krebs tadi yang saya jelaskan, teman-teman. Ini mengalami oksidasi lalu melepaskan elektron tersebut, lalu elektron tersebut itu melewati rantai transport elektron di membran mitokondria lalu memompa proton ke ruang intermembran dan menghasilkan gradien elektrokimia, lalu ATP diproduksi melalui ATP sintase dan proton oh, kembali ke dalam mitokondria. Di sini saya lupa menuliskan yang keempat ada juga teman-teman yang itu fosforilisasi substrat yang dimana ini selain fosforilisasi oksidatif, beberapa ATP juga dihasilkan langsung dari fosforilasi substrat dalam glikolisis dan siklus Krebs, meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan oleh fosforilasi oksidatif. Mungkin itu sangat sedikit, teman-teman. Baik, selanjutnya kita masuk di bagian sintesis protein. Nah, di sini ada 3 tahap, ada 5 tahap, yang dimana yang pertama itu transkripsi, yang dimana ini informasi genetik dan dari DNA disalin menjadi RNA, mRNA, lalu proses ini terjadi di inti sel, teman-teman, pada eukariotik dan atau sitoplasma di prokariota. Lalu di kedua ada pengolahan RNA yang dimana ini pada eukariotik yang dihasilkan oleh transkripsi mengalami pengolahan sebelum dapat digunakan sebagai template untuk sintesis protein. Lalu inisiasi tahap ketiga, setelah RNA matriks matang, mRNA ini bergerak keluar dari inti sitoplasma tersebut, di mana proses sintesis protein sebenarnya terjadi. Inisiasi dimulai dengan pengiatan ribosom mRNA di lokasi inisiasi translasi yang ditentukan. Lalu elongasi, selama tahap elongasi ini ribosom bergerak sepanjang mRNA. Lalu terminasi yang terakhir ini sintesis protein berakhir saat ribosom mencapai codon stop pada mRNA. Nah, ini menyebabkan pelepasan rantai polipeptida dari ribosom tersebut. Baiklah, kita masuk ke mekanisme mobilisasi sel. Ada 5 di sini, ada adesi seluler yang dimana ini melibatkan interaksi antara molekul adesi permukaan sel dengan molekul adesi di lingkungan sekitarnya. Lalu yang kedua ada motilitas seluler yang dimana ini mengacu pada kemampuan sel bergerak secara aktif. Lalu yang ketiga migrasi seluler yang dimana ini terjadi ketika sel bergerak dari suatu lokasi ke lokasi lain, teman-teman. Lalu invasi dan metastasis ini kemampuan sel lapisan jaringan menyebar ke lokasi lain dalam tubuh. Contohnya kasus kanker, teman-teman. Lalu sinyal selular, ini mobilisasi sel yang dikendalikan oleh sebagai sinyal selular seperti faktor pertumbuhan, sitokin, dan lain-lain. Baiklah, ini referensi saya. Terima kasih. Saya ucapkan dengan salam. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.